Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Lazy. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal episode 35. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana para tetua sekte ini menciduk kelakuan Bos Cenil. Paman Yuer pun juga langsung menyadari energi jahat Bos Cenil yang berada di ranah Dark Space tingkat 8. Tidak salah lagi, Bos Cenil adalah penjahat yang mencelakai Putri Yuer dan Aceng. Sedangkan untuk tetua Sufu, karena beliau juga seorang alkemis, tetua Sufu mengatakan bahwa Bos Cenil adalah alkemis jahat yang diusir dari kota Cenil bernama Dan Gui. Mendengar itu, Mbaknya Linger pun langsung koar-koar menanyakan di manakah Aceng berada, murid kesayangannya. Dan Bos Cenil pun sok-sokan menjawab, jadi dia adalah muridmu. Bocah bau kencur yang berada di ranah human esensi itu, dia sudah mudar. Aku telah menyerap esensinya. Jelas hal itu membuat para tetua kadapat sedikit gak percaya jika Aceng beneran meninggal. Bahkan Linger pun langsung berinisiatif pergi keliling mencari keberadaan Aceng. Mungkin Aceng masih berada di sekitar mereka. Aceng gak mungkin modar semudah itu. Sedangkan untuk Bos Cenil, ia pun melanjutkan perkataannya lagi. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi bocah dengan ranah human esensi, menurut kalian bisakah ia melarikan diri dariku? Mendengar itu, seketika langsung membuat Mbaknya Linger beraing maung. Langsung meluncur untuk ngeponteng-ponteng Bos Cenil. Begitu juga dengan para tetua senior lainnya. Ikut serta membantu Mbaknya Linger menjotosi Bos Cenil yang biadab ini. Alhasil terjadilah tawuran sengit di TKP. Bos Cenil digengbeng oleh para tetua sekte. Pertarungan antara Master Roh tingkat tinggi. Bisa kita lihat bahwa kekuatan Bos Cenil ini memang gak boleh diremehkan. Ia menggunakan senjata keramat tungku segede gabannya, bisa menahan semua serangan para tetua. Hanya aja karena Bos Cenil ini dikeroyok, alhasil endingnya tetap aja zong. Ia terdelosorkan di TKP, ditebas dengan jurus pedang goib gabungan oleh para tetua. Dengan begitu, Bos Cenil pun sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa pasrah aja. Dan akhirnya Mbaknya Linger langsung ngefatality Bos Cenil. Dasnya Bos Cenil ditugel sampai copot. Seketika modar di TKP, tubuhnya Bos Cenil juga mencair menjadi cairan darah. Tak lama kemudian, mentungulah Linger yang membawa si Xuan, boneka beautifulnya Aceng. Di sini Linger mengatakan bahwa ia tidak bisa mencium nafas Aceng, hanya menemukan boneka anginnya aja. Melihat itu, semakin membuat Mbaknya Linger panik. Aceng gak mungkin meninggal. Segeralah ia terbang keliling-keliling berharap dapat menemukan Aceng. Begitu juga dengan para tetua lainnya, membantu Mbaknya Linger mencari keberadaan Aceng. Selang beberapa menit setelah kepergian para tetua, di TKP Bos Cenil mentungul dua sejoli aula Blatirs. Di situ mereka menyadari bahwa Bos Cenil telah meninggal di pondeng-pondeng para tetua sekte Heng Yue. Tak disangka mereka sudah bersusah payah mencari keberadaan Bos Cenil, tapi endingnya masih gagal lagi. Bagaimana cara mereka menjelaskan ke
tua topeng nantinya. Lalu si pria sejoli pun melihat darah Bos Cenil sambil berkata, jika dia adalah orang biasa, dia pasti sudah beneran modar. Tapi daging dan darah Bos Cenil ini terkondensasi menjadi satu. Kabarnya beberapa alkemis dapat membekukan darah di tubuhnya. Setelah modar, dia bisa terlahir kembali dengan darah. Dengan kata lain, kita belum terlambat. Wah, mungkinkah Bos Cenil akan hidup lagi nantinya? Jelas bakal ngerepotin nih. Dan scene pun berganti, memperlihatkan situasi Aceng yang ternyata terdelosorkan di suatu tempat misterius. Tak disangka di saat dia jatuh terjun bebas kemarin, ia masuk ke formasi portal yang mengarah ke tempatnya delosor sekarang. Aceng sendiri juga nggak tahu tempatnya ini ada di mana. Setelah itu, tiba-tiba api sejati dan guntur surgawi Aceng bereaksi seperti ingin menunjukkan sesuatu. Segeralah Aceng mengikuti arah tersebut. Tak disangka ia menemukan sebuah panah yang tertancap di dalam gua. Terlihat panah itu sih biasa aja, namun tak disangka beban panah itu sangat berat. Bahkan Aceng aja ngoyo banget untuk mencabut panah itu. Dirinya ini mengakui jika aja kakinya sampai tertimpa panah itu, bisa-bisa ia langsung pincang. Dengan begitu, Aceng ini berinisiatif untuk mengecek seberapa kuat panah tersebut. Ia meluncurkan api sejatinya bertujuan untuk melihat ketahanan panah. Tapi tak disangka, api sejati aja tidak mampu menghanguskan panah tersebut. Masih utuh, tidak kobong sama sekali. Nggak sampai di situ aja, Aceng ini mencoba meluncurkan api sejati dan beledek surgawinya. Namun hasilnya tetap aja zong. Panah tersebut sangat keras. Dua jurus andalannya aja nggak mempan. Hingga akhirnya Aceng ini tiba-tiba dapat melihat asal-usul panah tersebut. Yang ternyata di masa lalu, panah itu berasal dari klan penyihir. Memiliki kekuatan yang ngeri-ngerong. Aceng pun menyadari sepertinya saat ini dirinya belum memenuhi syarat untuk menggunakan panah tersebut. Kekuatannya masih nyiteng. Alhasil, dia berinisiatif untuk menyembunyikan keberadaan panah itu, dipendem dengan batu-batuan supaya tidak ada orang lain yang mencomot panah itu. Aceng berencana untuk mengambil kembali panah itu jika dia sudah bertambah kuat nantinya. Setelah itu, segeralah Aceng ini pergi dari situ, melewati formasi portal yang langsung membuatnya berpindah tempat di hutan. Di situ Aceng ini masih belum dapat memastikan di manakah keberadaannya sekarang. Hingga selang beberapa menit, Aceng ini dikagetkan dengan mentungulnya seorang betina beautiful yang sepertinya sedang terlibat dalam masalah karena kehadiran betina itu nampak sedang menahan jurus serangan dari seseorang. Bahkan dia juga sempat berkata pada Aceng, menyuruh Aceng ini segera cabut dari sini karena supaya tidak terlibat dengan urusannya. Mendengar itu, segeralah Aceng ini mengiyakan perkataan betina tersebut, langsung cabut lari terbirit-birit karena dirinya sekarang juga masih males tawuran. Energinya belum sepenuhnya pulih, ya kali terlibat tawuran mulu. Sementara untuk situasi betina beautiful, ternyata benar aja dia sedang adu mekanik dengan seorang bambah assassin. Tapi sayangnya betina beautiful ini sempat terpukul mundur menerima serangan Mbah Assassin, terdelosorkan di TKP. Dengan kesempatan itu, Mbah Assassin pun meluncurkan serangannya lagi, bertujuan untuk mengakhiri betina beautiful. Dan sudah bisa kita tebak, pahlawan jadi-jadian pun mentungul. Aceng the fuckboy datang kembali menolong betina beautiful, menggagalkan kelakuan Mbah Assassin. Dengan pedenya Aceng ini berkata, kau tadi sempat membantuku. Jika aku pergi begitu aja, hatiku tidak bisa merasa lega. Alhasil Aceng dan betina beautiful memutuskan untuk bekerja sama melawan Mbah Assassin. Dikatakan Mbah Assassin ini ternyata berada di ranah dark space. Jadi mereka harus bersama-sama ngeponteng-ponteng Mbah Assassin.
dan terlibat lagi Aceng dalam tawuran sengit. Namun di tawuran ini tidak terlalu sulit bagi Aceng untuk melawan Mbah Sasin, berhasil mendelosorkan Mbah Sasin. Namun apesnya ternyata Mbah Sasin ini licik juga. Dia pura-pura terdelosorkan, bertujuan mencari peluang untuk menjotos Aceng. Alhasil di situ Aceng sempat terkena serangan goib Mbah Sasin. Dalam momen itu juga Mbah Sasin langsung mencekik Aceng, membuat Aceng gak bisa berbuat apa-apa. Bersamaan dengan itu, Mbah Sasin ini menyadari akan kehadiran seseorang yang menuju ke tempat mereka. Sepertinya orang tersebut memihak betina Beautiful. Dan karena Mbah Sasin ini gak fokus, Aceng pun langsung mengambil tindakan, menyerang Mbah Sasin menggunakan api sejatinya. Seketika pun terlepas dari cekikan Mbah Sasin, disusul juga oleh betina Beautiful yang ikut meluncurkan serangannya. Hingga akhirnya Mbah Sasin kali ini beneran terdelosorkan, meninggal di TKP. Betina Beautiful ini juga sangat berterima kasih pada Aceng karena telah membantunya. Mereka pun akhirnya saling kenalan dan mengobrol bersama. Betina Beautiful itu bernama Bio. Tak lama kemudian, orang yang dimaksud Mbah Sasin tadi tiba di TKP. Ternyata dia adalah mbahnya Nona Bio, bernama Mbah Suge. Beliau ini langsung memastikan apakah Nona Bio ini baik-baik aja, meminta maaf atas keterlambatannya karena tadi ia benar-benar sedang repot. Untungnya Nona Bio fine-fine aja, tidak mempermasalahkan Mbah Suge. Sementara di dalam hatinya Nona Bio, dia ini sudah bisa menebak kalau Mbah Suge tadi pasti pergi ke suatu tempat untuk mencuri harta milik orang lain. Wah, ternyata Mbah Suge ini tukang maling ya. Nona Bio juga mengatakan bahwa dia kali ini diselamatkan oleh pemuda bernama Aceng. Sedangkan untuk Aceng, terlihat dia tengah mengecek jenazah Mbah Sasin, berinisiatif untuk mencomot kantong harta milik Mbah Sasin. Tapi tak disangka, di saat Aceng hendak mencomot kantong tersebut, Mbah Suge langsung mentungul di sebelahnya, berupaya untuk mencomot kantong itu juga. Wah, apakah mereka berdua ini akan rebutan kantongnya Mbah Sasin ya? Dan scene pun berganti, memperlihatkan Mbaknya Linger yang ternyata sedang memasang dupa di kuburannya Aceng. Ternyata Aceng ini udah dianggap meninggal. Sebenarnya Mbaknya Linger juga tak percaya apakah Aceng beneran telah meninggal. Dirinya ini sedikit menyesal karena telah menyuruh Aceng pergi ke negara Zhao untuk menyelesaikan misi. Jika aja dia tidak memberikan misi tersebut, pasti Aceng sudah berada di sisinya, bisa diajak ikut kompetisi besar 3 sekte. Mbaknya Linger ini beneran sangat menyayangi murid andalannya ini. Aceng adalah murid satu-satunya yang berharga bagi dirinya. Tak lama kemudian Linger mentungul di TKP, menginfokan bahwa para tetua sudah menunggu Mbaknya Linger. Dan scene pun berganti, memperlihatkan para tetua dan murid andalan sekte Heng Yue. Mereka ini ternyata akan segera berangkat menuju ke sekte Xingyan untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 sekte. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Okay, see you in the next level. Goodbye. 去正阳宗。